Oke, halo Unpaders. Selamat datang di podcast Pusat Pengembangan Karir Unpad, Cuap-Cuap Karir, episode ke-14. Jadi untuk podcast kali ini kita ada tema nih ya. Loh, seperti yang bisa kita lihat bersama di TV, media sosial sebagai magnet positif dalam berkarir di industri kreatif. Nah, di sini kita udah bareng narasumber spesial gitu ya. Bentar. Di sini juga ada hostnya, Kang. Itu saya sendiri, lupa mengenalkan diri. Oke, jadi di sini bersama saya host Sidik Abdul Syakur. Saya mahasiswa Fakultas Pertanian, jurusan D4 Agroteknopreneur. Oke, di sini podcast Cuap-Cuap Karir Unpad ini jadi merupakan podcast yang membahas tentang karir gitu ya, tentang potensi karir ataupun terkait hal apapun karir, mulai dari pemetaan dan lain-lain. Dan tentunya untuk podcast Cuap-Cuap Karir ini diperuntukkan untuk mahasiswa Universitas Pajajaran. Siap. Oke, di sini udah bersama narasumber spesial ya, Pak Sandi Jaya Saputra, dosen Vkom Unpad. Siap. Halo Pak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Kalau nggak baik di rumah sakit. Oh iya benar, makanya kita bergabung di sini Good, ya. good. Masuk boleh. Oke, gimana nih Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Kesehariannya terutama hari ini kira-kira Bapak udah ngapain aja sibukannya lagi apa sih gitu sampai ke titik ini gitu. Sebenarnya setiap hari Rabu saya libur. Jadi untuk podcast ini saya datang ke kampus. Wah. Jadi benar-benar spesial teman-teman. nih, pakai telur bebek. Oke, boleh. Gak kayak martabak. Martabaknya pakai telur bebek biar spesial. Nah, jadi aktivitas ya mengajar. Seperti biasa, saya juga selain mengajar, saya juga jadi kepala lab fotografi di Fakultas Ilmu Komunikasi. Selain itu juga saya aktif berkarya sebagai seniman yang banyak menggunakan medium fotografi. Gitu. Wah luar biasa. Jadi selain sebagai dosen, tadi juga sebagai seniman ya Pak ya? Seniman kita nih. Seni boy. Oh iya seni boy ya, bukan seni band. Seni band juga bisa sih? Bisa, oke. Jadi gitu. Oke, mungkin kita bisa berkenalan lebih lanjut nih ke next slide. Kita kenalan dulu nih sama Pak Sandi Jaya Saputra. Oke, posisi saat ini tadi udah di spill ya Pak ya, jadi bahwa Bapak ini sebagai dosen dan juga seniman. Terus di sini juga kita bisa lihat nih ya riwayat pendidikannya. Ternyata di Universitas Pajajaran sudah 2 kali menempuh pendidikan ya Pak ya. Yang pertama itu di Diploma of Commercial and Advertising Art Bandung Indonesia Universitas Pajajaran. Itu berarti pendidikan awal ya Pak ya? Pendidikan awal. Oke, kemudian pada tahun 2006 sampai 2010 menjadi sarjana di Fakultas Ilmu Komunikasi ya? Iya. Jadi awalnya yang atasnya tuh sebelumnya Vkom juga atau Vkom enggak? Vkom juga. Oh, Vkom advertising. juga. Tapi itu diploma tuh berarti D3 ya? Iya. Untuk selanjutnya saya ngelanjut S1-nya S1 jurnalistik. Gitu. Oke. Nah, next nih. Waduh, tiba-tiba habis di Indonesia langsung melaju ke Filipina nih ya. Diploma of Photojournalism di Ateneo de Manila University. Waduh. Ya, gitu. Itu gimana tuh Pak tiba-tiba dari yang awalnya di Indonesia langsung pendidikannya ke Filipina gitu? Nah, saya tuh punya ketertarikan memang di ranah visual. Yeah. Nah, terus saya melihat di masa awal-awal saya kuliah, fotografi jadi satu medium untuk saya berekspresi gitu ya. Okay. Nah, saya pernah bekerja di advertising, magang di advertising dan lain-lain. Terus setelah saya berkuliah di advertising untuk foto still life dan lain-lain untuk iklan, saya merasa dunia advertising bagi saya terlalu showbiz aja gitu, terlalu kayaknya kurang menantang dalam tanda kutip bagi saya. Karena saya melihat fotojurnalism menjadi tujuan saya selanjutnya gitu. Nah, setelah saya berkecimpung di dunia jurnalism, saya mendapatkan beberapa grant untuk konteks fotojurnalism. Terus, saya ditawari ini juga grant sebenarnya dari Ateneo de Manila University
untuk semacam spesialisasi gitulah. Kalau dokter mah koasnya semacam kayak gitu-gitu agar spesialisasi di fotojurnalism. Nah, saya di di Manila itu saya mengambil fokus di documentary contemporary. Spesifiknya foto dokumenter, tapi dokumenter yang pendekatannya kontemporer. Tidak spesifik di jurnalisme lagi, karena saya ngeliat juga jurnalisme berpindah-pindah tuh jurnalisme. Ya maksudnya selalu menarik dunia jurnalisme bagi saya, jurnalistik ya selalu menarik, tapi ruang ekspresinya terbatas bagi saya, ruang ekspresinya terbatas dalam konteks media gitu, media massa gitu, ada etik dan lain-lain. Terbatas, ada aturan-aturannya ya gitu kan, ada etik dan segala macamnya. Nah, masuk ke dokumenter kontemporer itu lebih luas karena di ruang atas dasar seni lah ya, atas dasar seni dan lain-lain. Makanya saya melanjutkan S2-nya di FSRD ITB. Itu saya ngambil ya spesifik seni murni. Ngambil seni murni dan saya di situ berkecimpung ya, berkarya dan lain-lain, pendekatannya dokumenter kontemporer gitu. Nah, jadi karena tadi ya Pak cerita di Filipina ini kenapa pada akhirnya berangkat ke situ, karena ada tadi ya experience-nya bahwa di jurnalistik itu terbatas dan tadi pada bagi akhirnya saya. Bagi Bapak. Oke. Bagi orang lain belum tentu gitu ya. Oke, bagi Bapak dan pada akhirnya memilih untuk lebih memfokuskan ke fotojurnalisme. Soalnya yang saya penasaran apakah ketika belajar di sini gitu ya Pak, belajar di Indonesia apalagi kan waktu di S2 di ITB gitu ya yang tadi tentang kesenian, dan juga ketika di Manila itu di Filipina itu ada perbedaan gak sih Pak terkait sudut pandang fotojurnalismenya atau seperti apanya gitu? Manila, Indonesia atau South Asia ya sebenarnya atau Asia Tenggara lah ya punya kemiripan. Manila atau Filipina, Indonesia tuh punya kemiripan. Atau di wilayah global tuh yang paling punya kemiripan tuh salah satunya Afrika. Maksudnya kan ya negara berkembang kayak gitu-gitu ya, konfliknya banyak, persoalannya banyak, bad news is a good news dan lain-lain gitu. Jadi secara skup sosial demografis gitu punya kemiripan sebenarnya dan isunya banyak banget lah, isunya banyak banget untuk terkait isu. Nah terkait pembelajaran. Karena di Vkom Unpad itu bukan jurusan spesifik, itu hanya mata kuliah fotojurnalism. Jadi saya hanya dapat dua kali pertemuan fotografi dasar dan fotojurnalistik. Nah itu bikin terbatas kan sebenarnya secara knowledge gitu. Nah di Manila itu karena spesifik itu lebih mendalam gitu, ngomongin tentang fotojurnalismnya, berangkat dari fotojurnalisme yang konvensional sampai yang ke kontemporer gitu, ada gitu. Semua dan kita punya banyak pilihan untuk berkarir, memilih genre tertentu gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi lebih karena betul juga karena di sini tuh kan hanya sebatas pembelajaran gitu ya, tapi kalau di sana tuh memang penguasaan ya Pak ya kalau bisa dibilang tuh. Nah tadi beberapa kali disebutkan terkait fotojurnalisme, mungkin ini juga bisa jadi pengetahuan buat Unpaders gitu ya, terkait sebenarnya apa sih gitu ya kalau bahasa sekarang tuh kenapa fotojurnalisme? Kenapa Bandung gitu Pak? Nah kalau Bapak mungkin bisa dijawab kenapa fotojurnalisme gitu? Atau kenapa bisa dijelaskan bidang itu tuh apa gitu Pak? Dalam lingkup jurnalisme secara umum, cara kita bercerita, cara kita menceritakan realitas sosial, yaitu berita gitu kan macam-macam. Nah ada yang paling konvensional kan sebenarnya tulisan dan visual kan yang paling konvensional. Nah di cabang-cabangan lagi kalau tulisan juga ada berita langsung, feature, in-depth dan lain-lain, banyak kategorinya, jurnalisme sastrawi dan lain-lain. Dalam urusan visual juga ada dalam konteks karikatur, ada konteks ilustrasi gitu kan. Nah, ada konteks foto, kira-kira kayak gitu. Jadi fotojurnalisme itu adalah cara jurnalis gitu kan
merepresentasikan atau menghadirkan ulang realitas di masyarakat yang memiliki nilai berita dalam bentuk visual. Wah. Nah, salah satunya adalah fotojurnalisme itu sendiri gitu. Jadi salah satu bagian dalam dalam jurnalisme untuk menceritakan ulang realitas yang terjadi, ataupun memang selain menceritakan ulang bisa jadi juga kita memprediksi dalam tanda kutip ya, memprediksi, melihat gitu lebih jauh apa yang mungkin terjadi dan lain-lain menggunakan pendekatan visual, salah satunya fotojurnalisme. Jadi salah satu pilihan aja sebenarnya dalam jurnalisme gitu. Fotojurnalisme itu menceritakan realitas. Jadi sama tulisan dan teks, teks atau tulisan dengan visual. Nah, visual itu menceritakan dalam bentuk visual gitu. Berita gitu. Berita lah ya. Nah, di fotojurnalisme ada spot news, general news, ada kemiripan feature gitu dan lain-lain. Ada single foto, ada foto story, ada foto esai, foto story, foto esai, ya macam-macam tergantung pilihan medianya itu sendiri atau personal itu sendiri gitu kan. Ada dokumenter juga masuk. Bagian dari jurnalisme. Sebenarnya dokumenter itu terpisah sebenarnya dulunya, tapi di jurnalisme itu menjadi salah satu genre juga gitu kan, untuk bercerita lebih dalam lagi dokumenter gitu. Daripada visual foto gitu ya. Daripada tadi spot news, general news dan lain-lain, ataupun in-depth di jurnalisme juga ada esai ataupun story lebih dalam lagi, tapi documentary yang membedakan documentary dengan genre yang lain seperti foto story dan lain-lain, yang paling signifikan itu sebenarnya ada taste personal di situ. Makanya saya bilang bahwa tadi lebih ekspresif gitu kalau dokumenter dan lain-lain, karena itu urusannya itu kita membawa isu personal dalam lingkup sosial gitu kira-kira. Jadi kalau misalkan fotojurnalisme itu kan biasanya Pak kalau seniman tuh suka ada kayak dirinya tuh ada di seni itu gitu lah. Betul. Nah, kalau Bapak sendiri cara mengekspresikan gitu ya, fotojurnalisme yang Bapak banget tuh kayak gimana sih gitu? Yang saya banget ya, yang bisa dilihat sebenarnya dari portofolio saya bisa. Ada website saya sandijayasaputra.com, terus tapi lagi maintenance kalau untuk website. Tapi ada Poisis gitu kan, kalau masuk ke Instagram saya ada Sandi Useng, sebenarnya saya banyak dikenal Sandi Useng. Situ ada link ke portofolio saya, Poisis. Nah, itu kumpulan portofolio saya. Nah, sebenarnya portofolio saya beragam ya, dari foto-foto spot news dan lain-lain. Tapi mungkin yang paling mencirikan dari kekaryaan saya sebenarnya dari segi isu. Dari segi isu, isunya saya lebih tertarik banyak di isu-isu urban, isu-isu environment gitu kan, isu-isu lingkungan, tapi lebih banyak di isu-isu urban. Jadi saya sesimpel kayak isu personal juga banyak, seperti kayak foto-foto hutan kayak gitu. Tadi kita di offline gitu udah cerita saya orang GRT ya. Nah, orang GRT. Apa tuh GRT? Garut. Asgar kita berdua ya. Ya, Asgar. Kita diwakili Voice of Bacetrot ya. Sebagai woman inspiration kayak gitu-gitu tuh. Garut menjadi harum tuh kemarin. Nah, di situ karena saya orang kampung dalam tanda kutip, orang tua saya bekerja di Cianjur gitu kan. Jadi landscape tuh bagi saya menjadi sudah biasa. Udah gitu iya kan. benar, udah emang keseharian ya. Jadi camping. Saya tiap hari camping gitu kira-kira gitu. Garut kan emang hutan ya, kayak dulunya kayaknya. Dulunya gitu kan, kalau apalagi di Cianjur gitu, saya di perkebunan gitu kan, camping. Saya tiap hari camping gitu kira-kira gitu, berasa camping di rumah, saya berasa glamping gitu kan kalau dulu. Jadi saya tidak punya ketertarikan situ, jadi saya lebih tertarik ke isu-isu urban, isu-isu yang manusia buat gitu kan, persoalan-persoalan yang ada di dalamnya gitu. Itu yang mungkin mencirikan kekaryaan saya. Ya saya juga sih Pak,
kemarin gitu ya sempat kan stalk nih Sandy Useng. Udah follow juga Pak. Oh siap. Sini Kadus Kerais, oke. Udah Sandy Useng. Terus kan di bio-nya emang langsung ada portofolionya ya Pak. Dan saya juga lihat tuh yang paling saya tuh kan lihat story highlight-nya gitu lah ya. Story highlight-nya yang ke mention tuh ini sih Pak yang fotonya tuh jadi entah dia tuh pedagang keliling atau apa, dia tuh tidur gitu Pak. Tidur di jalan gitu Have a lah. Nice Dream judulnya. Oh apa itu? Judulnya Have a Nice Dream. Have a Nice Dream. Oke, itu kan banyak juga gitu bukan satu. Jadi sekarang konten kreator yang selalu ngomong nice dream, saya udah duluan. Duluan. Oke, jadi itu emang menceritakan realita gitu ya. Iya, realitas orang. Kalau kayak di beberapa negara tertentu kan ada kebiasaan tidur siang. Iya. Nah di Indonesia kan nggak ada kebiasaan tidur siang. Iya, nah, benar. Tapi ada realitas tertentu yang memang orang mungkin kecapean dan lain-lain. Tidur di mana aja gitu, di Iya, motor benar. gitu Di kan. motor. Di Trotoar jalan juga trotoar bisa. ada kayak Iya. gitu-gitu. Nah itu menjadi bahan refleksi apakah memang dibutuhkan tidur siang atau memang hidup orang Indonesia terlalu keras gitu kan. Ya itu tinggal interpretasi dari audiens saja. Bisa nih referensi apakah mahasiswa butuh tidur siang juga Pak? Gitu. Selain makan siang gratis ya. Oke. Boleh. Oke, jadi dari journey Bapak gitu ya, dari pengalaman Bapak udah berapa tahun sih Pak sebenarnya di industri kreatif ini gitu? Kalau as a professional mungkin saya startingnya di 2009 sebelum saya lulus juga sih. 2009 itu saya mendapatkan grant Angkor Photo Workshop. Di situ dikumpulkan fotografer muda se-Asia. Se-Asia ya se-Asia dikumpulkan di sana di Kamboja. Nah kebetulan saya mendapatkan grant itu. Dari situlah saya akhirnya memutuskan wah ini kayaknya fotografi jalan hidup. Waduh, ketemu nih ya benang kehidupan, tujuan kehidupan. Karena proses saya memotret juga panjang gitu. Jadi di masa saya kuliah saya ikut komunitas apa gitu kan. Saya sempat meninggalkan fotografi juga. Saya 2007 2008 tuh sebenarnya saya meninggalkan fotografi. 2006 akhir lah ya. Sebenarnya lengkapnya di 2007 2008 saya banyak meninggalkan fotografi karena ngerasa nggak memberikan kesenangan secara personal kan itu. Terus kayaknya hidup saya gitu-gitu aja dan lain-lain gitu kan. Stuck berarti Pak di situ. Ya ada stucknya gitu kan. Dan itu terus setelah berkecimpung di bisnis juga gitu kan. Saya di bisnis gitu kan. Nah setelah saya berkecimpung di bisnis dan lain-lain, nyoba berbagai macam gitu kan, saya berpartner dan lain-lain. Kayaknya fotografi gitu. Tetap ya, balik lagi gitu. Ya. Jadi kalau ada beberapa orang bijak yang bilang kalau kita sudah melanglang buana kemana dan balik lagi ke passion sebelumnya, berarti itu jatuh cinta kita ya. Dan 2009 kebetulan saya mendapatkan grant itu. Oh iya. Grant itu. Dan di situ membuka banyak jalan, akhirnya bernetworking dan lain-lain. Posisi saya akhirnya menentukan saya di fotojurnalism, pendekatannya dokumenter, personal dan lain-lain. Nah itu dimulai dari situ gitu sebenarnya. Mungkin kalau itu 2009. Oke, tapi kalau jadi dosen itu mulai dari kapan Pak? 2000 resminya ya sebenarnya 2016. 2016. Berarti berapa tahun sekarang? 448 berarti udah kurang lebih 8 tahun ya. Cuman ya panjang juga ini juga di dunia perdosenan saya nggak mulus lah. Saya saya sebenarnya tidak terlalu merencanakan sebagai dosen. Sebenarnya saya tidak merencanakan untuk jadi dosen dan lain-lain, tapi di lingkup pekerjaan saya sebelum jadi dosen, saya banyak sebagai coaching lah di dunia foto gitu kan. Jadi saya mengajar workshop dan lain-lain gitu. Jadi dunia mengajar ya itu cukup dekat sebelum saya berkecimpung di kampus gitu. Ada ya akhirnya blazingnya saya balik ke kampus dan lain-lain gitu, melihat wah kayaknya bekerja di kampus dan itu bisa gitu bisa kan. juga dia. Akhirnya
jadilah abdi negara. Oke, kalau tadi coaching ya udah di luar gitu ya, tapi sekarang kenapa nggak sekalian gitulah ya Pak ya. Oke, jadi cukup panjang ya Pak perjalanan berkarir di industri kreatif dan juga sekarang sebagai dosen gitu ya Pak ya. Oke, mungkin kita sekarang bakal ada beberapa pertanyaan nih Pak yang mungkin bisa menjadi referensi untuk para Unpaders gitu, untuk para Unpaders. Tapi sebelum itu bisa di next slide. Wah, oke, udah ada nih Pak pertanyaan pertama. Wow. Kita sesi Q&A. Tantangan terbesar. Apa tantangan terbesar yang dihadapi ketika ingin memulai karir di industri kreatif? Wah, berarti ini flashback lagi nih Pak ya. Dan gimana cara mengatasinya gitu dalam perjalanan karir di industri kreatif ini? Yang pasti saya juga, karena saya ngajar kewirausahaan juga ya di fakultas. Nah, saya selalu menekankan bahwa yang pasti, apalagi saya di Fakultas Ilmu Komunikasi, erat lah hubungannya dengan industri kreatif. Saya ngajar di Prodi Televisi dan Film dan Jurnalistik, which is itu industri kreatif gitu ya. Nah, untuk memulainya memang nggak mudah dan tapi kalau ngelihat showbiznya tuh kelihatan menyenangkan ya. Iya, showbiz, wow, di depan kamera belum tahu aja tadi offline kayak gimana dia. Di balik ini ya, nanti ada behind the scene. Kayaknya aku udah ketemu sih Pak tantangannya, sangat tantangan. Oke. Nah, itu yang pasti semua bidang pekerjaan yang pasti menarik ya. Semua bidang pekerjaan pasti menarik. Nah, yang menarik dalam industri kreatif kan sebenarnya industrinya itu sendiri terlihat menyenangkan, ya kan? Terlihat menyenangkan. Kelihatan kalem gitu kan, kelihatan boleh gondrong. Gak ada aturan ya. Be yourself lah ya kalau gitu. Kesannya tuh kayak gitu ya, kesannya kayak gitu-gitu ya kesannya. Tapi kayaknya mendingan jadi bankir ya. Enggak. Secara salary dan lain-lain enggak. Tapi maksud saya untuk memulai ya, tantangan terbesar ya sebenarnya memutuskan sebenarnya kita ada di posisi mana. Karena di industri kreatif itu cabangnya banyak ya, Ada film, TV, fotografi, kuliner dan lain-lain gitu, banyak banget. Fashion dan segala macam. Nah, kalau dalam potret saya di dunia fotografi gitu kan, seperti yang tadi saya ceritakan juga, sampai saya memutuskan sebagai fotografer panjang banget gitu kan. Saya ini nih jalan hidup saya di fotografi gitu kan. Saya memulai banyak. Jadi untuk memulai, tantangan terbesarnya adalah memulai. Tapi mulailah dari hal yang lebih banyak gitu. Maksudnya kalau saya pengen jadi fotografer gitu kan, ya berkomunitas, bernetwork dan lain-lain. Saya kenalan dengan anak papet, geologi dan lain-lain gitu kan, dan akhirnya membangun network, membangun knowledge di situ. Nah, karena di industri kreatif itu sebenarnya secara teknikal itu spesifik, tapi untuk menghidupkan hal yang sangat teknikal tersebut butuh wawasan yang global. Jadi kalau kita hanya pahamnya fotografi, jadinya bukan merendahkan fotografer studio ya, tapi memang itu salah satu ekosistem dalam fotografi contohnya gitu. Tapi dalam artian kamu akan jadi operator. Gitu. Jadi kamu akan jadi hanya motret, hanya apa gitu bisanya, karena template gitu ya Pak ya. Hanya bisa ya udah merefleksikan realitas ke dalam visual kamera gitu kan. Tapi karena amunisi terbesar dalam industri kreatif adalah pengetahuan di luar industri kreatif itu sendiri. Sebenarnya. Jadi kalau mau jadi fotografer ya wawasannya harus menjadi luas. Mau jadi dalam industri kreatif harus jadi luas gitu. Kayak saya tadi ngecek ya, ada Pak Seto gitu ya. Pak Seto sebagai antropolog kuliner gitu kan, kayak gitu. Kuliner dan lain-lain. Tapi dia gaulnya kemana-mana. Kayak gitu, gaulnya kemana-mana. Akhirnya bagaimana masakan yang dia buat, apakah riset yang dia buat itu menjadi kompleks gitu. Menjadi kompleks itu menjadi bukan ribet ya, kompleks itu menjadi beragam dan lain-lain, dan itu yang akhirnya menjadi amunisi di industri kreatif. Kita ketemu dokter gitu untuk kolaborasi riset dan lain-lain,
sedikit-sedikit saya paham bagaimana cara mereka bekerja dan segala macam karena modal sosial saya sudah dibangun sebelumnya. Nah makanya di masa mahasiswa ini perbanyak network itu penting sih sebenarnya. Perbanyak Catat network gitu. Gaul kemana-mana. Gaul. Jangan hanya gaul di UKM tertentu gitu kan. Paling membanggakan UKM saya paling hebat gitu. Come on gitu kan. Jadi berkolaborasi dan akhirnya bukan menjadi saingan gitu kan, tapi berkolaborasi dengan apapun, dengan siapapun gitu. Dan akhirnya itu akan menjadi modal kita di saat kita udah, kalau bahasa Jermannya udah dipancegna jalur ya. Nah, pancegna jalur. Kalau kita udah panceg di jalur, kita udah, saya udah jadi fotografer nih di sini, udah saya memutuskan saya akan jadi fotografer. Nah, modal sosial ini yang akan membantu karir saya gitu. Apakah pekerjaan, untuk cuan-cuan dan lain-lain. Akhirnya saya banyak network untuk memanggil saya untuk bekerja gitu kan. Dan selain itu juga knowledge sebenarnya. Gitu. Kalau teknik itu sesuatu yang kita bisa pelajari dalam beberapa pertemuan sebenarnya. Tapi kan knowledge di luar itu yang akan memperkaya si teknik tersebut sebenarnya. Itu sih mungkin tantangan terbesarnya gitu. Jangan hanya puas di satu bidang gitu. Nah, setelah banyak tahu, nanti di akhir baru putuskan menjadi spesialisasi. Jadi awalnya generalis. Nanti setelah generalisnya sudah puyeng gitu, sudah fix nih saya akan jadi apa gitu kan. Saya mau jadi content creator dan lain-lain atau apapun itu. Itu di akhir baru menjadi spesialisasi. Gitu. Industri kreatif. Tapi kalau untuk dokter kan udah spesialis di awal. Itu udah di petakan di awal ya. Beda jalur. Tapi ada beberapa dokter juga kan yang jadi content creator dan lain-lain. Oh iya benar. Oh iya, yang viral itu ya. Oke benar sih. Gak salah juga. Oke, jadi menariknya di industri kreatif ini tantangannya sebenarnya ya memulainya itu sendiri gitu ya. Memulai. Dan modal sosial dalam industri kreatif adalah karya. Jadi kita berconnecting dengan orang tuh kita membicarakan karya. Ya, kalau kita sih mau gaulnya kemana-mana, gaulnya kemana-mana, tapi cuma gaul doang. Itu rada kurang karena modal sosial kita adalah positioning kita di mata orang adalah saya bisa motret gitu, saya bisa problem solve untuk persoalan lingkungan saya minimal gitu ya, di lingkungan saya gaul dengan chef gitu kan, saya bisa food stylistnya, saya motret food fotografinya gitu, saya bisa kira-kira kayak gitu, otomatis saya bisa menjadi nilai plus lah di lingkungan yang lain gitu. Nah karya itu yang akhirnya membawa kita dapat dalam tanda kutip dapat respect dari orang lain gitu. Mudah bergaul juga. Banyak orang yang gaulnya kemana-mana tapi dalam tanda kutip nggak jadi apa-apa tuh karena memang dia nggak punya karya gitu, nggak punya karya. Karyanya bisa apapun sih sebenarnya. Iya, betul. Seniman tuh inspirasinya adalah dunia ini. Jadi kalau karya dia bisa bikin karya bagus karena dia pernah melihat karya yang bagus. Dia punya pemikiran yang bagus karena dia pernah membaca buku yang bagus gitu. Networknya bagus berarti dia gaulnya dengan orang yang bagus gitu, kayak gitu. Modalnya salah satunya adalah dunia ini sebenarnya untuk inspirasi. Udah sangat terjawab nih ya buat pertanyaan pertama, kita bisa beralih ke next question.